Pak Jemar, silakan. Halo, ya tadi saya di unmute. Bisa dengar suara saya? Bisa? Ya. Baik. Eh, saya tidak bicara tentang apokrifa pada Injil Barnabas dan sebagainya tadi. Kita bicara tentang bapak-bapak gereja. Catatan mereka para murid dan murid-murid dari mereka tidak pernah menyamakan tulisan mereka dengan tulisan para rasul, dan mereka juga membantah apokrifa yang beliau tadi bilang. Jadi yang kita bicara adalah catatan yang bukan kitab suci, catatan historical yang ditulis oleh bapak-bapak gereja bahwa penggunaan karunia-karunia itu masih jalan. Dan itu yang sudah dibuktikan di dalam bukunya Craig Keener. Kalau bilang tadi sudah banyak yang membuktikan, wah mana catatannya buat bukunya? Bahwa ada penyimpangan, ada yang lain menyimpang, ada yang menipu orang, iya, bisa saja. Dari perjanjian lama itu terjadi, tapi apakah itu bukti bahwa itu sudah berhenti sekarang karena orang yang menipu orang lain? Saya rasa logikanya belum terlalu konsisten. Diuji. Kalau ada nubuat, Paulus bilang harus diuji. 1 Tesalonika 5, 1 Korintus 14, 29, nabi-nabi baik 2 atau 3 orang yang berkata dan yang menanggapi atau menguji tanpa harus ada mukjizat. Dan di abad pertama ada banyak sekali nubuatan yang tidak canonical karena bersifat technical. Jadi kita harus membedakan antara fungsi sebagai kitab suci dan fungsi technical. Itu dia. Itu yang banyak cessationist tidak bisa bedakan di situ. Ada banyak jenis juga model dan fungsi tujuan dari nubuat yang datang dari Tuhan. Kalau dia berhenti, misalnya nubuat berfungsi untuk 5 hal. Tapi kalau dia berhenti untuk kanon, dia tidak berhenti totally stop. Dia masih berjalan dengan 4 fungsi yang lainnya. Berarti Pak Andrew Liao, dia mengasumsikan fungsinya itu cuma untuk kanon. Jadi kita bisa lihat kalau kanon berhenti, that stops. Dari situ kita bisa lihat bahwa dia mengasumsikan fungsinya hanya satu, yaitu canonical. Sedangkan data Alkitab menunjukkan ada banyak fungsi. Apa yang lain? Tanda Tuhan hadir, bukti providensial Allah, dan hikmat yang Tuhan berikan, dan segala macam Tuhan kasih. Apakah itu sudah berhenti? Tidak. Kalau dia ada beberapa fungsi dan berhenti satu, tidak berarti dia berhenti. Dia berhenti dengan fungsi itu, tapi jalan dengan fungsi yang lain. Jadi saya rasa kaum cessationist sangat menekankan di kanon karena mereka kira semua itu hanya untuk kanon. Tidak pernah 1 Korintus pasal 12 sampai 15 di mana Paulus bahas tentang karunia, Roma 12 dan Efesus. Paulus bicara bahwa fungsi karunia-karunia itu hanya untuk kanon. Dari awal saya sudah tegaskan, that's never co-extensive with the scripture. Masih ada waktu, Pak Darmawan? Masih ada Pak, silakan. Beberapa detik lagi. Ya, karena di perjanjian lama Elia punya banyak murid, Elisa punya banyak murid, 50 nabi. Tapi mana catatan mereka? Enggak. Karena tidak berarti kalau nubuat berarti itu harus masuk kanon. Itu bisa bersifat technical. Karena ada terima kasih Pak Jemar. Pak Andrew. Ya. Jadi Pak Jemar bilang, Pak Prayer bilang bahwa nubuat bisa punya fungsi lain selain masuk kanon. Kalau kanonnya masih belum tertutup, bisa Pak. Ya, ada wahyu dari Tuhan yang tidak masuk di dalam kanon, tidak dituliskan, bisa. Ya. Tetapi siapa yang menentukan itu masuk atau tidak? Itu Tuhan yang menentukan. Ya. Dan yang menentukannya itu lewat siapa? Lewat para rasul. Kenapa lewat para rasul? Karena para rasul ini yang saksi mata, yang merupakan utusan Tuhan, merekalah yang Tuhan tunjuk untuk menjadi landasan, menjadi fondasi di dalam Efesus pasal 2, ayat yang ke-20. Bahwa jemaat dibangun di atas fondasi rasul dan nabi. Para rasul diberikan oleh Tuhan karunia melakukan tanda dan mujizat dengan tujuan supaya para rasul lah yang menuliskan kanon itu, lalu kemudian kanon itu dipakai menjadi dasar iman kita. Jadi Tuhan memberikan karunia bernubuat dan lain sebagainya kepada orang-orang, bisa nggak? Bisa. Tetapi yang menentukan masuk kanon atau tidak itu adalah rasul. Nah, rasul juga yang membantu menentukan apakah itu berasal dari Tuhan atau bukan. Ya. Jadi kalau tidak ada rasul lagi, maka tidak ada lagi yang bisa memberikan stamp of approval.
Jadi apa yang dinubuatkan oleh si A, si B, si C, ini benar dari Tuhan atau bukan? Lah, kalau masih ada rasul gampang, tanya saja sama rasul, ya kan? Nah, sesudah rasul yang terakhir meninggal, maka tidak ada lagi rasul. Oke, nah lalu kemudian Bapak sebut-sebut tentang catatan para bapak-bapak gereja. Tidak semuanya, ya. Tadi Bapak mengutip mayoritas dari scholar, kemudian banyak bapak-bapak gereja. Itu semua merupakan pandangan-pandangan yang salah. Ya, tidak ada lagi yang berasal dari Tuhan. Tuhan bahkan sudah memberikan peringatan di dalam Matius pasal 24 ayat 24 akan ada Mesias dan nabi-nabi palsu yang akan bernubuat dan melakukan tanda-tanda dan mujizat dan bahkan akan menyesatkan sekiranya mungkin orang pilihan juga. Jadi Tuhan sudah memperingatkan bahwa mereka akan bernubuat demi nama Tuhan lagi di Matius pasal 7. Ya, akan bernubuat demi nama Tuhan, tetapi itu bukan dari Tuhan. Tuhan sudah memperingatkannya. Ya, akan ada orang bilang, lihat ada Mesias di sana atau Mesias ada di situ. Jangan kamu percaya. Ya, ada orang lihat di dalam mimpi, jangan kamu percaya. Ada orang lihat di padang gurun, jangan kamu percaya. Lihat di bercak dinding, jangan kamu percaya. Itu Tuhan sudah kasih tahu. Kenapa? Itu adalah yang palsu. Nah, kalau Tuhan sudah bilang bahwa itu palsu, tetapi kemudian Tuhan masih pakai mimpi-mimpi itu, Tuhan masih menampakkan diri kepada orang lain lagi, padahal itu Tuhan sudah peringatkan, hati-hati, jangan kamu percaya. Oke. Baik, Pak Endu, waktunya habis. Baik, silakan Pak Jemer. Pak Jemer, silakan. Halo, Pak Darmansyah, masih bisa dengar? Oke, siap. Baik. Sorry tadi agak ada keluar putus jaringannya, jadi saya dengar beberapa hal. Saya akan kembali sedikit. Bapak gereja tetap percaya pada tulisan para rasul, mereka tidak pernah menambahkan tulisan mereka, dan mereka membedakan. Jadi mereka itu tetap close canon, mereka percaya hanya sampai Rasul Yohanes, tapi mereka percaya bahwa mujizat masih ada, penglihatan, mimpi, usir setan dan segala macam masih jalan. Dan mereka sangat kuat dengan ortodoksi. Itu yang mereka jaga keseimbangannya. Dan itu harus banyak baca, saya rasa, tulisan-tulisannya. Kenapa para nabi PL, murid-murid Elia bernubuat tapi tidak masuk kanon? Kenapa para murid-murid di nabi-nabi perjanjian baru banyak sekali bernubuat dan tidak masuk kanon? Karena nubuat tidak selalu koekstensif dengan kanon kitab suci. Tidak ada teks eksplisit di Alkitab bahwa kalau sudah ada kanon, nubuat harus berhenti. Nah, itu sebenarnya contention kita malam ini. Dan misalnya saya mengajak Bapak Ibu berimajinasi. Abraham belum punya kanon. Bagaimana dia tahu itu Tuhan sudah bicara pada dia? Bisa saja iblis kan? Bisa saja iblis mengaku-ngaku Tuhan. How did he know? He never had a canon. Karena Tuhan bisa buat orang mengerti, bisa kasih kesadaran tanpa kanon. Saya tidak bilang kalau Tuhan bisa begitu sebelum kanon ada, apalagi sekarang kita sudah punya kanon, tidak ada rasul lagi. Siapa yang bisa kasih stempel? The canon. Rasul, bahkan rasul tunduk pada kanon kitab suci. Semuanya harus konsisten. Jadi kalau kita dapat mimpi, nubuatan, visi yang melawan Yesus tidak bangkit, wah, kita tahu itu bukan dari Tuhan. Ada Mesias palsu, jangan percaya. Kenapa? Karena kita sudah tahu bagaimana Tuhan akan datang nanti. Well, saya rasa harus bedakan antara nubuatan dan semua yang bersifat untuk kitab suci dan yang bersifat teknikal. Dari tadi saya sudah bedakan. Itu kenapa di perjanjian lama dan perjanjian baru, yang teknikal itu tidak masuk kanon. Kenapa? Karena memang Tuhan tidak maksudkan untuk kanon. Tapi kalau Tuhan bisa bicara dan orang ngerti sebelum ada kanon, apalagi sekarang. Kita sudah punya batasannya. Masa Tuhan tidak bisa buat begitu? Yang bisa bilang begitu hanya Tuhan. Dan saya bilang tadi bahwa yang baru sebenarnya adalah doktrin bahwa karunia-karunia itu sudah berhenti. Enggak. Saya bilang tadi memang harus ada membaca, dan tadi kan sudah bilang kalau dewasa itu tidak bisa mengasihi pada pribadi. Saya bilang itu Paulus pakai ilustrasinya, dia pakai kewasaannya gimana? So saya rasa langsung gugur kan argumentasinya. Kalau itu netral, itu tidak boleh pada pribadi loh. Nggak boleh. Itu Paulus bagaimana dia pakai. Dan itu harus dibaca dari 12, fungsi karunia apa? Untuk membangun. Membangun untuk apa? Dewasa. Apa bahasa Yunaninya? Teleon. Wah, fungsi semua itu kasih untuk apa? Membangun. Membangun supaya apa? Dewasa. Dan kapan jemaat akan dewasa? Wah, kita dapat di pasal 15 tanpa harus memaksakan teks yang lain ke dalam 1 Korintus 13. Baik saja, habis waktunya. Thank you, terima kasih atas tanggapannya. Baik, langsung saja kepada Pak Endu. Oke.
beberapa hal. Tadi saya sempat bilang bahwa nubuat itu, ya. Tadi Bapak bilang bahwa orang bisa bernubuat tanpa menambah pada kanon. Kalau kanon sudah tertutup, Pak. Kanon sudah tertutup nih ya. Kan Bapak mengakui bahwa kanon sudah tertutup. Lalu kemudian ada lagi yang bernubuat. Lalu kemudian ada orang yang merekamnya. Lalu kemudian berkata, oh ini adalah bagian dari kanon. Bapak bisa bilang apa? Bapak tidak bisa bilang apa-apa. Karena Bapak juga tidak tahu itu masuk kanon atau tidak. Nah, kalau si A, si B, si C, semuanya bernubuat, semuanya bilang ini masuk kanon. Siapa yang bisa bilang ini technical? Bapak mau bilang, oh itu technical. Kata siapa? Kata si A, kata si B. Ya, ini bukan kata siapa-siapa. Kalau masih ada rasul yang Tuhan berikan karunia, ya, Tuhan berikan otoritas ini, gampang. Kita tanya sama rasul. Tetapi sekarang karena tidak ada rasul lagi, oleh sebab itu maka tidak ada lagi karunia untuk melakukan, tidak ada lagi karunia yang berhubungan dengan pewahyuan. Ya. Nah, kembali lagi tadi ke 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-10. Sebenarnya semua yang Bapak katakan itu masih belum membantah bahwa konteks dari yang sempurna dan yang tidak sempurna itu merupakan pewahyuan. Itu kalau misalnya Bapak bilang yang sempurna ini apa? Iman. Iman ya, benar nggak? Iman. Pak Jamer, benar nggak yang dimaksud dengan yang sempurna ini adalah iman? Yang sempurna di situ adalah ketika anak menyerahkan kerajaan kepada Bapa dan kita ketemu itu di 1 Korintus 15. Apa itu? Ketika Tuhan datang. Kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan adalah konsep kan? Oke, jadi kedatangan. Jadi kalau misalnya kita masukkan ke dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 10. Ketika kedatangan yang sempurna itu datang. Ya, kapan Paulus ketemu kedatangan yang sempurna seperti dia dikenal oleh Tuhan. Bapak coba pikirkan kedatangan yang sempurna. Ketika kedatangan yang sempurna itu datang. Ini bahasa apa, Pak? Yang sempurna, Pak. Biar aja, Pak. Bapak duluan. Oke. Kedatangan yang sempurna. Lalu kedatangan apa yang tidak sempurna? Katanya kedatangan yang tidak sempurna akan lenyap. Ya kan? Ini Bapak tadi Pak Prayer dari tadi mengabaikan hubungan antara yang sempurna di ayat 10 dengan yang tidak sempurna di ayat 9. Itu harus sama. Dua-duanya harus sama, mengacu kepada satu hal. Jadi kalau misalnya yang di ayat 9 berkata yang tidak sempurna itu adalah nubuat, yang tidak lengkap itu adalah pengetahuan, maka di ayat yang ke-10 juga harus sama. Oke. Waktunya habis, Pak. Pak Jemer, silakan. Pak Jemer, di mute ya. Itu sebenarnya kan saya pakai sedikit waktu buat nanya Pak Prayer, harusnya saya dikasih sedikit. Jadi saya mau bilang di sini kan katanya yang sempurna itu apa? Saya sudah bilang dari tadi, gereja belum sempurna, gereja belum dewasa. Kita tahu dari mana? Paulus pakai ilustrasi itu tentang kedewasaan. Kenapa diberi karunia? Karunia diberi supaya gereja dewasa. Sampai gereja dewasa, baru karunia itu berhenti. Kalau kita baca dari 1 Korintus 12 sampai 15. Dan kapan gereja dewasa? Ketika Tuhan datang. Nah itu dia kedewasaan gereja, kesempurnaan gereja dengan segala kasihnya, dengan segala pengetahuannya, dengan segala nubuatannya. Nanti di pasal 15 dijelaskan. Itu kenapa sangat berhati-hati untuk hanya mengurung di 2 ayat itu. Karena Paulus sedang bicara kalau dengar khotbah, dengar 1 jam kalau orang berkhotbah. Jangan dengar hanya 2 kalimat, karena Anda bisa salah tafsir. Dan kemudian tadi, bahkan para rasul, silakan baca 1 Korintus 14 ayat 29. Para nabi di Perjanjian Baru, banyak sekali mereka yang tidak menulis kitab suci. Kenapa? Karena belum kanon lengkap? Enggak. Kepada siapa mereka disuruh? Bagaimana mereka bisa disuruh menguji? Mereka semua tunduk pada kitab suci. Kita karena itu tidak bilang bahwa kalau kitab suci sudah ada, itu berhenti. Bagaimana kita bisa uji mimpi itu bukan dari Tuhan? Silakan kita mengerti Alkitab. Kalau orang bermimpi Yesus tidak bangkit,
dia tidak mati di salib. Wah, kita sudah tahu 1 Korintus 15:3 dan 4 bilang Yesus mati di kuburan dan bangkit. So that dream does not come from God. Bahkan di abad pertama para rasul pun mereka harus tunduk. Bagaimana Paulus bilang uji? Sementara Paulus was not present there. He was not always present in Corinthian church or churches. Terserahlah. Tapi bagaimana mereka bisa menguji? Bagaimana mereka bisa bernubuat? Karena mereka semua dari abad pertama, abad kedua, abad ketiga, bahkan sesudah Wahyu selesai ditulis, kitab Wahyu selesai ditulis, mereka selalu tunduk pada dasar prinsip firman Tuhan. Itu yang jadi batasan pengujian mereka. Tanpa harus berarti mujizat, mimpi, penglihatan, karya-karya malaikat berhenti. Kenapa? Silakan baca Wahyu, itu akan terjadi jauh sesudah kanon ditulis. Ya, masih ada beberapa detik lagi, Pak Jem. Detik, Pak ya. So, saya rasa karena dari tadi konsepnya hanya itu seolah-olah hanya untuk menulis kitab suci. Wah, tidak ada orang di abad pertama, bahkan bapak-bapak gereja yang percaya seperti itu. Itu saja saya mau katakan. Baik, terima kasih Pak Jemer. Walaupun tentunya masih ada beberapa detik, ya oke, kita ukur langsung aja ke Pak Indru, silakan. Oke. Jadi menurut Pak Prayer, ini yang sempurna ini adalah apa? Gereja. Jadi yang tidak sempurna itu gereja. Ya. Gereja. Nomor 1, gereja dalam bahasa Yunani ini eklesia. Ini feminin, Pak. Nggak cocok. Ya. Sekali lagi, adjektif itu biasanya secara umum, ya, kalau tidak ada hal-hal yang luar biasa, itu harus cocok dengan noun yang dia modify, itu harus cocok gendernya. Lalu kemudian Bapak bilang, oh, yang sempurna ini adalah gereja, kesempurnaan gereja. Tetapi yang tidak sempurna ini apa? Di ayat 9 kan bukan sebab gereja kita tidak lengkap dan gereja kita tidak sempurna. Coba Bapak baca ayat 9-nya, jangan Bapak tafsirkan dari 1 Korintus 14, 1 Korintus 15, tetapi Bapak lupa menafsirkan dari masih pasal 13 ayat 9. Jangan lupa ditafsirkan dari konteks yang lebih dekatnya. Masa mau mengambil dari yang lain, apalagi kedewasaan. Oh, kedewasaan yang sempurna mungkin. Kedewasaan yang sempurna. Jadi ada kedewasaan yang tidak sempurna. Coba Bapak masukkan kata apapun itulah yang dimaksud dengan hal yang sempurna itu. Hal yang sempurna itu harus cocok dengan ayat 9. Begitu. Kalau misalnya tidak cocok, maka semua argumentasi yang belakangan di belakang itu omong kosong, tidak ada ini sama sekali bobotnya. Lalu kemudian Bapak bilang bahwa itu diuji pakai Alkitab, pakai kanon. Itu betul, memang harus diuji dengan kanon. Tetapi selain daripada itu, Tuhan sudah kasih tahu, ya, bahwa kanon itu akan selesai, akan ditutup. Nah, kalau misalnya kanon itu sudah ditutup dan harus ditutup karena katanya akan berhenti, maka otomatis sesudah itu sudah tidak mungkin berasal dari Tuhan lagi karena sudah ditutup. Ini kan sangat sederhana sekali. Ya. Pak Prayer seolah-olah mengatakan bahwa saya tidak pernah baca. Saya sudah baca, Pak. Hanya saja yang saya baca itu bukanlah bahwa ada yang mimpi ya. Itu berarti pasti dari Tuhan. Tidak. Ya, karena kita memiliki pengertian prinsip bahwa segala sesuatu ini harus cocok. Di Wahyu pasal 22 saja ayat 18-19 sudah dikasih tahu bahwa tidak boleh ditambahkan dan tidak boleh dikurangi. Bagaimana lagi? Ada yang masih mau menambahkan. Ya. Jadi Bapak bilang semua mimpi itu tidak masuk ke dalam kanon. Tetapi itu bisa dimasukkan. Kalau berasal dari Tuhan, Pak. Kalau mimpi itu berasal dari Tuhan, nubuat itu berasal dari Tuhan, maka dia memiliki otoritas sama tinggi dengan Alkitab. Ya, habis waktunya Pak. Langsung ke Pak Jemer. Halo, bisa dengar Pak ya? Bisa Pak. Oke, jadi karena eklesia feminin, pertanyaan saya apakah kami feminin? Tentu tidak. Jadi itu bukan cara berbahasa Yunani yang baik. Saya rasa saya sudah bilang tadi,
saya minta maaf Pak, saya agak meragukan pengetahuan bahasa Yunani koine dari Bapak Andrew Liao ketika dia mengeksegesi seperti itu. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana itu. Saya tadi bilang ketika Yesus bicara tentang dia terang dunia pakai ilustrasi benda netral untuk mengacu pada dirinya, apakah berarti dia benda? Ketika dia bilang akulah terang dunia, tentu saja tidak. Dan ketika bicara tentang rahasia Allah itu netral dalam bahasa Yunani. Dan ketika Yesus bilang akulah jalan dan kebenaran dan hidup, apakah aku di situ adalah feminin? No way, nggak mungkin. Itu sangat bermasalah di bahasa Yunani-nya. Saya rasa Bapak Ibu supaya lebih aman, silakan mengambil bahasa Yunani dari pakar-pakar bahasa Yunani koine. Kemudian tidak ada yang dapat membangun bahwa hanya 1 Korintus 13 bicara kanon. Kanon tidak pernah dibahas di 1 Korintus pasal 1 sampai pasal 15. Para ahli Perjanjian Baru tidak mengambil kesimpulan bahwa wahyu itu ditulis selesai di wahyu terakhir dari 1 Korintus 13. Kenapa? Mereka mengambil kesimpulan dari abad pertama, siapa rasul yang dan bagaimana tradisi gereja menerima tulisan-tulisan siapa yang otoritatif. Bahkan di abad kedua, para bapak gereja tidak menerima tulisan-tulisan sesudah Rasul Yohanes. Jadi begitu studi kanonnya, bukan dari 1 Korintus 13. Dan bagaimana dengan prinsip Wahyu 22 tadi, bahwa jangan tambah nubuat ini, Pak, itu sudah prinsip dari kitab pertama Perjanjian Baru. Misalnya, apakah sekarang kita boleh tambah isi Markus? Apakah setelah Markus ditulis, Yakobus ditulis, boleh tambah isinya? Enggak kan? Tapi prinsipnya tetap berlaku buat Yakobus, masih ada kitab lagi yang ditulis. Prinsipnya berlaku buat Markus sampai di Wahyu. Nah itu bagaimana itu? Prinsip Wahyu itu bukan hanya berlaku untuk Wahyu, untuk dari awal kitab-kitab pertama Perjanjian Baru itu ditulis. Jadi tidak ada orang di abad pertama, sekali lagi saya tekankan, di abad pertama. Jadi semua supaya bisa mengerti, belajar budaya mereka, belajar gaya bahasa mereka, belajar problematika mereka, jangan membacanya dari kacamata kita di masa kini. Jadi sangat hati-hati untuk membaca teks kuno dari kacamata modern. Masih ada waktu? 20 detik lagi, Pak. Silakan. Ya, jadi bagaimana dengan kitab Wahyu? Itu belum dijawab. Semua akan terjadi pasca kitab suci selesai. Itu langsung meruntuhkan cessationism. Terima kasih. Baik, silakan Pak Indru. Ya. Saya rasa bahasa Yunani saya tidak ada masalah. Ya. Karena yang saya sebut yang harus cocok dengan noun-nya dalam 3 hal, yaitu gender, case, dan number, itu merupakan adjektif, kata sifat. Mungkin Pak Prayerson tidak menyadari bahwa kata sempurna itu merupakan kata sifat dan bukan kata benda. Semua yang Bapak sebutkan di Yohanes 1 ayat 12, di Yohanes 14 ayat 6, dan lain sebagainya, itu merupakan kata benda, Pak. Itu noun, bukan adjektif. Yesus bilang, aku adalah jalan kehidupan, aku adalah jalan kebenaran hidup. Itu adalah kata benda. Kata benda tidak ada keharusan untuk sama dengan dalam hal gendernya. Tidak ada. Justru yang salah itu adalah siapa? Ya. Yang salah itu adalah yang kalau adjektifnya boleh sembarangan. Gender, case, dan numbernya. Pak, saya mengajar Yunani di sini, tahun pertama, kalau anak-anak Yunani saya itu adjektifnya itu gender, case, dan numbernya nggak sama dengan noun-nya yang dimodify, itu kena coret. Salah, Pak. Nggak lulus. Bagaimana? Masa mau disamakan adjektif dengan noun? Itu beda. Kalau noun tidak harus sama. Gender dan itu nggak harus sama. Tuhan adalah jalan. Jalan itu adalah hodos. Iya, betul. Itu feminim. Yesus adalah maskulin, tetapi Yesus adalah noun. Hodos juga noun. Nah, sekarang yang sempurna ini adalah adjektif. Adjektif itu harus, dia itu memiliki gender, dia memiliki case, dia memiliki number. Untuk apa? Untuk dicocokkan dengan noun yang dimodify. Dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 10, ini penggunaannya adalah substantif. Nah, berarti dia berdiri sendiri. Berdiri sendiri ini, kebetulan dia memakai gender netral. Ada 3 kemungkinan, memakai gender maskulin, memakai gender feminim, atau memakai gender netral. Kalau misalnya dia orang atau suatu benda yang konkret, biasanya menggunakan
gender maskulin. Kalau sesuatu yang sudah dimengerti bisa pakai feminim. Tetapi kalau pakai gender netral ini biasanya mengacu kepada satu hal. Oleh sebab itu di dalam King James Version pun terjemahannya adalah that perfect thing. Bukan that perfect person. Ini yang saya katakan ini merupakan dasar, ini Yunani semester 1. Ini waktu saya masih ada berapa banyak. Kemudian, katanya otoritas mimpi. Nah, ini mimpi ini ya. Kalau misalnya Bapak mendapatkan mimpi dari Tuhan, otoritasnya ini sama dengan Alkitab. Ini tadi belum sempat saya selesaikan. Kalau misalnya ada hal di luar Alkitab yang memiliki otoritas sama dengan Alkitab, berarti Alkitab bukan satu-satunya firman Tuhan. Nah, kalau Alkitab bukan satu-satunya firman Tuhan, maka kita bisa saja percaya. Ya. Waktunya habis. Pak Jemar, silakan. Ya, saya rasa kita sudah jelaskan tadi kalau itu bicara tentang hal bagaimana dengan kedatangan Tuhan, the concept, the coming, the celebration. Itu adalah hal, dan itu 1 Korintus 11 sudah bahas. Saya sudah bilang tadi, saya rasa saya memahami saya setuju dengan banyak yang beliau bilang tadi tentang bagaimana kalau dia subjeknya tunggal, kata kerjanya harus tunggal, iya. Tapi kalau kita mengerti lebih luas secara pemakaian katanya, iya. Tapi kalau kita pun bilang, bagaimana dengan kedatangan, the parousia? Apakah harus karena itu netral maka no, that is not how the Greek spoke during that time. Mereka bicara konsep, lalu harus dipahami konsep. Kenapa gereja belum selesai? Karena gereja feminin, adjektifnya itu netral, maka itu tidak mengacu pada gereja. Well, kalau konsepnya adalah kita, Paulus belum dewasa dan saya belum dewasa, the orang, bukan the gereja per se. Bukan hanya konsepnya, itu orangnya. Dan Paulus pakai itu. Kita belum sempurna, aku belum sempurna, dan seterusnya. Now, kapan itu akan sempurna? 1 Korintus 15 saya sudah bilang dari tadi, baca semua bahasa Yunani-nya dari pasal 1 sampai pasal 15 tidak pernah bicara kanon. Saya sudah bilang bagaimana kita menentukan kanon itu seperti bapak-bapak gereja punya cara. Dan mimpi harus dicatat Alkitab. Now, Pak, kalau semua yang adalah kata dan karya Allah dicatat, pertanyaannya, apakah karya Allah sekarang providensia dalam hidup kita harus dicatat? Karena tidak ada di Alkitab Allah menolong saya dan banyak orang Kristen sekarang. Apakah karyanya itu harus dicatat di Alkitab? Karena Tuhan masih berkarya, karena kitab suci bukan bicara hanya tentang firman Tuhan, tapi juga karya Allah. Apakah karya Allah itu semuanya harus dicatat? Oh no. Bukan begitu cara berpikir orang di perjanjian lama dan perjanjian baru. Mereka bisa membedakan mana yang skala kanon dan mana yang saya sebut dari tadi itu skala teknikal. Dan saya belum dengar dari tadi kalau di Wahyu itu akan terjadi jauh sesudah para rasul selesai menulis kitab mereka. Dan semua tanda-tanda di langit itu eventnya, gaya orang-orang percaya di situ, anak-anak kecil bernubuat, teruna-teruna mendapat penglihatan, orang-orang tua mendapat mimpi. Well, para rasul mengerti itu tidak ada di abad pertama, abad kedua, abad ketiga yang percaya seperti yang Pak Stephen Liao ajarkan. Terima kasih. Baik, langsung saja Pak Andrew, silakan. Oke. Jadi ini Pak Prayer masih bingung, agak pindah-pindah. Tadi bilangnya iman, kemudian gereja, kemudian kedewasaan, lalu the coming sekarang. Oke, the coming. Kita lihat ya, the coming. Kalau misalnya kita masukkan the coming. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya, when that perfect coming is come. Coba, the coming is come. The coming is come. Itu dapat dari mana? Bagaimana mungkin the coming is come when that perfect coming is come, that which is not perfectly coming is gone gitu. Jadi apa? Jadi ada kedatangan yang tidak sempurna. The coming kah yang sempurna? Berarti the coming yang tidak sempurna. Apa the coming yang tidak sempurna? Saya tidak bisa bayangkan. Ini mulai aneh. Pertama iman, kemudian gereja, kemudian apalagi kedewasaan. Sekarang kedatangan. Kedatangan itu tiba. Kedatangan apa yang bisa tiba? Ini si Paulus ini pasti udah sinting. Ngapain dia ngomong tentang kedatangan yang bisa tiba?
Ini menafsirkan dengan menggunakan imajinasi. Ya, kita bukan mau menafsirkan pakai imajinasi, kita menafsirkan sesuai dengan konteksnya. Konteksnya bilang the perfect thing adalah pewahyuan. It's revelation. Revelation is what has been talked about from verse 8, verse 9, verse 10. Not the coming. Di mana ada bilang the coming? Saya tunggu-tunggu nih. Di mana ada dibilang di ayat mana ya? Di 1 Korintus pasal 13 ada tentang the coming of Jesus Christ. Ya, oke. Kemudian Pak Presiden tadi bilang bahwa itu semua tidak harus dicatat, misalnya providensia dan Allah masih berkarya. Ya, Allah masih berkarya, itu nggak ada hubungannya dengan pewahyuan. Yang sekarang saya katakan adalah pewahyuan sudah sempurna. Masih Tuhan berkarya, ya betul. Tuhan masih memimpin, ya betul. Tetapi Tuhan tidak menurunkan wahyu lagi. Tuhan berkarya tidak harus menurunkan wahyu. Tapi kalau Tuhan menurunkan mimpi, nah itu Tuhan berwahyu. Kalau Tuhan menurunkan nubuat, itu Tuhan berwahyu. Ini sesuatu hal yang sangat sederhana. Kalau tidak demikian, kita bingung. Jadi wahyu itu apa? Begitu, ya. Dan kalau misalnya Bapak bilang, oh ini nggak harus dimasukkan ke dalam kanon. Tapi kalau orang masukkan ke dalam kanon, bagaimana? Itu otoritas yang sama dengan Allah loh. Iya, sama dengan Allah. Otoritas yang sama dengan Alkitab. Kalau ada orang bernubuat, itu otoritas yang sama dengan Alkitab. Berarti Alkitab bukan satu-satunya firman Tuhan. Kalau Alkitab bukan satu-satunya firman Tuhan, siapa tahu ya, kitabnya yang ditulis tahun 600-an itu, atau kitab yang ditulis tahun berapa itu, jangan-jangan itu benar-benar dari Tuhan. Waduh, ini gawat sekali. Nah, oke. Your time is over. Baik, langsung saja kepada Jamer. Pak Jamer, silakan. Pak Jamer, silakan. Saudara Yefta, silakan. Ya, gini Pak. Jadi sebenarnya dari tadi saya rasa saya setuju dengan yang dia bilang tadi segala macam tentang jumlah kata kerja dan harus konsisten. Tapi coba lihat bagaimana Paulus menggunakan teleon itu di situ. Kenapa dia pakai ilustrasi dirinya? Dan itu maskulin. Can you see how the Greek in the first century spoke? Mereka bicara konsep, dan saya sudah bilang tadi, kalau orang berkhotbah 1 jam, please jangan cuma dengar 2 kalimatnya, karena itu bisa salah tafsir. Jadi kalau mau baca Paulus, baca bahasa Yunaninya dari pasal 12, 13, 14, sampai pasal 15, then he will tell you what is the teleon there. What is the telos there? Itu sinonim Pak di abad pertama. Sekali lagi saya akan bilang, baca sebagai orang yang hidup di abad pertama. Dan kalau Tuhan berkarya, saya selalu dari tadi dapat kesan bahwa memang itu hanya berfungsi untuk canonical. Saya sudah bilang tadi di perjanjian lama dan perjanjian baru tidak ada orang begitu. Bahwa ada orang-orang biasa bukan nabi, mereka dapat mimpi dan penglihatan, mereka tidak anggap itu harus masuk kanon. Kenapa mereka begitu? Karena mereka mengerti that does not have to mean coextensive with the canon. Jadi tidak berarti begitu. Itu orang perjanjian lama dan orang perjanjian baru mengerti. Orang modern mengertinya beda. Nah sekarang, mengapa di abad kedua, di abad ketiga, di abad keempat, para bapak gereja, mereka sudah tahu, mereka menghormati sekali tulisan para rasul dan tidak pernah menyamakan tulisan mereka dengan tulisan para rasul. Dan mereka bisa tetap membedakan, mereka bisa tetap percaya mimpi, mereka adalah murid-murid para rasul. How can it that? Bagaimana? Karena mereka mengerti. Itu kenapa saran kita, anjurannya selalu adalah kembali belajar cara mereka menggunakan bahasa, kembali di kebudayaan mereka, kembali cara berpikir mereka, karena ada banyak cara-cara mereka yang kita tidak pahami sebagai orang di zaman kini. Apa masih ada waktu lagi? Dan saya belum dengar dari tadi di Wahyu. Saya belum pernah dengar dari tadi di Wahyu bahwa itu event banyak sekali yang nabi-nabi bernubuat itu akan terjadi bahkan sesudah kitab Wahyu selesai ditulis. Now, apa kanon tidak lengkap karena kitab Wahyu menubuatkan demikian? No, karena orang perjanjian baru dan perjanjian lama tahu kalau mereka dapat mimpi, ada yang tidak harus itu dikanonkan. Seperti yang Pak Andrew Leo sangat paksa dan kaum-kaum sisinis paksakan. Itu bukan cara berpikir orang-orang di perjanjian lama dan di perjanjian baru.
Terima kasih Pak Darmansyah Daci dan Pak Andrew ya. Baik, terima kasih Pak Jemer. Langsung saja kepada Pak Endo, silakan. Pak Jemer ingin membuat seolah-olah yang dikatakan oleh Paulus di pasal 12, di pasal 14 itu beda dengan yang di pasal 13. Ya, tidak, Pak. Sama. Lalu kemudian disuruh belajar gimana cara mereka memakai bahasa. Saya kasih tahu, cara mereka memakai bahasa sama dengan kita hari ini pakai bahasa, yaitu pakai grammar, pakai tata bahasa yang bisa dimengerti, pakai konteks juga. Mereka pakai konteks, kita pakai konteks juga. Tetapi bagaimana orang yang membaca pasal 13 ayat 8 sampai 10, membaca yang sempurna dan yang tidak sempurna itu. Dari tadi Bapak masih bingung-bingung, itu masih iman berubah lagi, gereja berubah lagi, the coming, kedewasaan. Ini jadi penafsiran Bapak ini apa? Apakah majasnya ini saking membingungkannya sampai tidak bisa menentukan salah satu gitu? Ini dia yang perfecting ini. Sedangkan yang saya katakan ini sudah sesuai dengan gender netralnya. Dari tadi adjektif gendernya feminim lagi, nounnya maskulin lagi. Aduh, ini menyalahi tata bahasa. Kalau misalnya orang zaman dulu pakai tata bahasa yang kacau balau, maka kita mempelajarinya ikut kacau balau, Pak. Justru karena waktu Tuhan menuliskan ini menggunakan grammar yang bagus, maka kita sekarang mempelajari grammar yang bagus, kita pakai konteksnya, kita dapatkan bahwa yang di ayat 9, di ayat yang ke-10 sama, yang sempurna itu adalah pewahyuan, yang tidak sempurna juga adalah kepewahyuan. Ya. Tadi Pak Prayer sebut-sebut Bapak Gereja. Waduh, Bapak Gereja banyak sekali, Pak. Dan banyak yang sesat. Bahkan tahu nggak siapa yang memunculkan bahwa Yesus Kristus itu tidak datang dalam daging? Itu Bapak Gereja juga. Jangan semua Bapak Gereja dianggap itu benar, itu semua adalah, ya kalau kebetulan yang dikutip oleh Pak Prayer adalah yang sesat, maka sesatlah Pak Prayer. Ya, jangan seperti anak kecil yang mendengar, kata Bapak saya begini, berarti Bapak saya pasti benar. Kata Bapak Gereja begini, berarti Bapak Gereja ini pasti benar. Bukan seperti itu. Kita lihat konteksnya di 1 Korintus pasal 13, apa yang dikatakan oleh Paulus di situ dulu. Ya, yang di pasal 12, Paulus ada mengatakan nggak ada, di pasal 14 ada nggak, pasal 15 ada nggak, ada, di Efesus ada nggak, di Kolose ada nggak, ada, semuanya ada. Tetapi jangan melupakan yang di pasal 13 ayat 9, ayat 10. Ya. Nah, begini, apa yang kita pelajari hari ini itu harus cocok dengan grammar, ya kan? Baru kita bisa mengajar murid kita. Kalau misalnya kita mengajar murid kita, ini grammarnya ya adjektif sih, ya netral sih, tetapi ya bisalah kita masukkan ini noun yang feminim ke dalamnya. Terus terang. Andrew, your time is over. Baik, Pak Jemer, silakan. Pak Jemer. Ya, kalau di adjektifnya canon, where is the canon there? Paulus never talk about the canon there. Paulus nggak pernah bicara tentang kanon perjanjian lama dan kanon perjanjian baru. Dia menjelaskan apa di situ. Paulus never talk about the canon there. Jadi saya sudah bilang dari tadi, dan misalnya saya pasti, tapi grammar kita dengan grammar mereka, dan ada ungkapan-ungkapan kita yang tidak sama dengan mereka. Misalnya mereka pernikahan, kita di Indonesia menikah orang langsung tinggal serumah bisa. Sesudah diberkati atau sesudah, kalau dari agama lain mereka mungkin sesudah merayakan dengan cara mereka. Tapi di abad pertama mereka harus 1 tahun berpisah, dan Yesus pakai ilustrasi itu. Dan kebanyakan orang sekarang membaca di rumah Bapakku banyaklah tempat, mereka pakai itu hanya untuk peristiwa orang mati misalnya ya. Padahal di abad pertama itu bahasa pernikahan. Sama di 1 Korintus 13, di situ ada ilustrasi-ilustrasi yang kita harus mengerti di abad pertama, sehingga Paulus pun tidak keberatan dia menjadikan dirinya sebagai ilustrasi dari yang dibilang tadi netral itu. Kenapa netral? Lalu Paulus kasih ilustrasi dirinya yang adalah maskulin dan seterusnya. Dan sekali lagi saya belum dengar jawaban dari Wahyu, dari kitab Wahyu. Kemudian yang saya maksudkan dari tadi adalah bapak-bapak gereja yang sangat memegang teguh ortodoksi. Yang kita lihat dalam tulisan-tulisannya Irenaeus, kita lihat tulisannya Origen, dari tulisannya Athanasius, Justin Martyr,
dan Agustinus of Hippo. Saya tidak sedang mengacu pada yang bahwa Yesus tidak datang dalam daging. Well, itu di luar kajian, itu di luar konteks yang kita sedang bicarakan. Kita sedang membela ortodoksi semuanya di sini. Jadi saya rasa sekali lagi, semua yang belajar 1 Korintus, saya sudah bilang tadi bahwa mereka bisa salah. Pak, mereka ahli bahasa Yunani dan mereka tahu bagaimana cara itu dipakai di abad pertama. Saya besar di gereja Cessationism untuk 28 sampai 29 tahun. Sampai saya belajar bagaimana gaya bahasa mereka. Saya tidak pernah bilang kedewasaan iman. Kalau kedewasaan itu, kalau itu harus benda, harus hal, itu konsep kedatangan, saya sudah kasih tadi. Supaya apa contoh-contoh yang saya kasih? Bapak Andrew Liao melihat bagaimana orang di abad pertama, ketika mereka pakai itu, konsepnya tidak harus itu benda. Dan benda itu tidak harus sedang mengacu atau hal pada ada orang yang ngumpul di situ atau ada event yang terjadi di situ. Kenapa? Kenapa kata benda netral, totelos, lalu dipakai untuk anak-anak, walaupun itu adalah kata benda. Lalu kenapa itu dipakai tentang Yesus akan mengumpulkan kerajaan menghadap pada Bapa? Itu ada dua konsep yang digabungkan yang kita orang modern nggak tahu. Thank you. Baik, Pak Andrew, di sini ada beberapa pesan yang masuk kepada saya. Apakah boleh bertanya, Pak? Bagaimana tanggapan Bapak? Ini saya belum menjawab yang tadi nih, gimana? Ya, oke, baik, langsung saja Pak. Dijawab dulu. Tanggapi dulu dari Pak Jemer. Ya. Jadi dari tadi udah berapa kali Pak Prayer menyebut tidak ada kata kanon dari pasal 1 sampai pasal 15. Memang tidak ada kata kanon itu, Pak. Tidak ada, tetapi yang saya bilang bahwa yang sempurna itu bukan kanon, yang sempurna itu adalah pewahyuan, revelation. Bukan kanon, saya bukan bilang bahwa yang sempurna itu adalah kanon. Pewahyuan. Ya, dan yang ini semua yang saya katakan itu sudah sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam semua grammar. Ini saya masih ada buku grammarnya nih ya. Apa nih? Ini Dana and Manti. Ini Wallace, ada lagi Mounce, kemudian ada lagi T. Robertson. Ya, semuanya mengajarkan bahwa kata toteleon itu bukan totelos ya, toteleon. Kalau os sama to itu nggak nyambung. Os itu adalah ending untuk maskulin. To itu adalah artikel untuk netral. Jadi kalau toteleon yang dimaksud di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 10 itu mengacu kepada hal. Ya. Dan dari tadi sudah pindah-pindah dari iman, gereja, kedewasaan, kedatangan, itu semua merupakan semua ini yang berpindah-pindah dan penafsiran-penafsiran yang tidak ada dasarnya. Ini kemudian yang diminta tadi wahyu ya, itu karena lama tidak ada waktu ini. Yang wahyu yang dimaksud oleh Pak Jemer ini mungkin masih ada nubuatan di kitab Wahyu. Itu sudah masuk di dalam dispensasi yang berbeda. Ya. Ketika Tuhan memberikan wahyu yang baru, itu menandakan adanya perubahan dispensasi. Contohnya misalnya dari perjanjian lama, kemudian masuk ke dispensasi perjanjian baru. Ya, tentu ada wahyu baru. Ya ada wahyu baru. Lalu kemudian sesudah rapture, itu sudah masuk dispensasi yang baru, itu apakah bisa ada wahyu lagi? Ya bisa. Kalau sesudah rapture, sesudah tribulation, kemudian masuk kerajaan 1000 tahun, apakah ada wahyu lagi? Ya ada wahyu lagi. Ya, tetapi kanon yang sudah tertutup sekarang ini itu adalah kanon yang sudah selesai. Kalau masih ada yang lain lagi, misalnya Tuhan kasih nubuat dan mimpi, berarti belum selesai. Ya, ini kayaknya Pak Prayer masih bingung apa artinya tertutup ini. Kalau tertutup artinya sudah tidak ditambahkan lagi, baik itu secara lisan maupun secara tulisan. Kalau masih ada yang lisan, maka itu adalah otoritas di luar Alkitab. Ya. Baik. Oke, udah. Your time is over. Baik, Pak Jemer, langsung saja.
Pak, argumen Anda baru saja menyetujui continuationism karena Anda setuju bahwa itu akan ada turun penglihatan dan segala macam lagi pasca kanon selesai. Kalau Paulus dia masuk itu cease for good, dia tidak ada qualifier di situ. Dia tidak bicara tentang sekedar hanya dispensasi sekarang di situ. No way. Dan saya menduga, Pak, saya juga sama besar 30 untuk puluhan tahun di gereja dispensasional. Tapi saya menduga Anda adalah pre-tribulationist dan premillennial. Di abad pertama tidak, untuk 19 abad tidak ada orang yang pre-trib dan premill. Tapi kita tidak akan bahas itu karena saya punya waktu terbatas. Tapi dari tadi saya lihat, saya sudah memperlihatkan bagaimana sebenarnya kalau itu hal, dan dari tadi mungkin gagal paham. Kalau itu hal, tidak harus berarti itu benda. Kalau hal sekarang, kedewasaan gereja itu hal, lalu pembantahannya, gereja kan feminin. Bukan begitu, the concept of the kedewasaan gereja itu hal. Jadi kemudian saya mencoba membantu untuk coba lihat yang lain-lain itu, yang hal itu, walaupun nanti kalau kita dalami, saya sudah bilang tadi bagaimana pembicara di abad pertama, menggunakan bahkan, ya kita setuju bahwa kata-kata benda netral untuk mengacu pada orang. How can mereka mengacu benda tapi orang? Itu yang saya maksudkan dari tadi. Saya rasa kita perlu menyamakan persepsi dulu di bahasa ini. Tapi kalau bilang bahwa sesudah kanon nanti di dispensasi berbeda, di mana ada teks di Alkitab bahwa kanon hanya untuk dispensasi sekarang? Terpaksa karena Paulus menulis hanya untuk kita sekarang. Enggak. Paulus itu berharap 1 Korintus 15 dia akan hidup ketika anak menyerahkan kerajaan pada Bapa. Dia berharap itu di zamannya, meskipun itu tidak terjadi. Jadi para rasul di abad pertama, meskipun mereka percaya kitab suci sudah lengkap, mereka juga percaya bahwa masih tetap ada nubuatan, mimpi, mujizat, mengusir setan dan segala macam. That is what we call apostolic teaching. 1 menit lagi, Pak. Baik, karena tidak ada lagi, langsung saja ke Pak Indro. Silakan. Oke. Pak Prayer masih miss the point. Hal itu, tadi Pak Prayer bilang kedewasaan. Sekali lagi, kedewasaan nggak masuk, Pak. Ya, ini akal sehat aja, kedewasaan yang sempurna. Maka kedewasaan yang tidak sempurna akan lenyap. Kedewasaan itu tidak masuk di dalam konteks ayat yang ke-9. Jangan dipaksakan, tolong jangan dipaksakan. Hanya karena ini tidak harus pewahyuan, berarti bisa apa saja. No, harus sesuai dengan konteksnya. Satu-satunya konteks yang bisa masuk adalah pewahyuan. This is the only contextual meaning of the perfect thing. Tidak ada lagi yang dibicarakan di ayat 9 selain pewahyuan. Ya, nubuatan dan berkata-kata dengan pengetahuan. Jadi, ini masih kembali lagi ke hal yang sama lagi. Ini Pak Prayer tidak mengerti bahwa konteksnya ini tidak bisa dicomot dari jauh-jauh untuk dimasukkan ke dalam ayat yang ke-10 ini. Ini harus dilihat dari kalimat sebelumnya. Itu ngomong apa? Kalimat sebelumnya ngomong itu tentang pewahyuan. Saya sampai garuk-garuk kepala di sini karena bingung mau ngomong apa lagi, nggak bisa dijelaskan gitu. Semua yang Pak Jem tadi sudah sebutkan itu nggak masuk. The coming is come. Kedewasaan tidak sempurna. Mana ada kedewasaan yang tidak sempurna? Kalau dewasa sudah sempurna, ya kan? Lalu apa lagi? Oh ya. Mengenai kanon itu masih bisa ditutup, tetapi masih ditambah-tambah terus lagi. Kalau kanonnya sudah ditutup, tapi ditambahin, masih tetap tertutup. Wah, saya mau tuh kanon kayak gitu, Pak. Ya, tidak ada kanon yang tertutup, ditambahin, masih bisa kanon lagi. Setiap pewahyuan itu memiliki otoritas sama dengan Tuhan, berarti memiliki otoritas sama dengan canon. Itu artinya sudah ditambahkan. Otoritas yang berasal dari Tuhan itu sama dengan canon. Ya, jadi kalau Anda
kalau ada seseorang bermimpi berasal dari Tuhan, itu pun canon, walaupun tidak tertulis. Memang yang saya maksudkan adalah canon yang tertulis. Tetapi yang tidak tertulis pun harus cocok dengan canon dan tidak bisa menambah kepada canon kalau canonnya sudah ditutup. Ini pengertian yang sangat sangat dasar. Ini saya sudah mengulang diri saya entah berapa kali. Saya menerima pertanyaan sih. Oke. Ya. Baik, langsung saja ke Pak Jemer. Ya, memang di ayat 8, 9, 10 itu ada juga bicara tentang pewahyuan. Tapi is that all? No, that's not the only context. Konteksnya Paulus sedang bicara tentang kasih dan semua-semua itu. Dan kapan itu akan dewasa, akan sempurna. Lalu bilang tadi bahwa kedewasaan gereja itu nggak masuk. Apa alasannya? Itu hal. Kenapa itu tidak boleh masuk? Karena di gereja kata Yunaninya feminin. Oh no, bukan itu. Saya sudah bilang dari tadi. Bukan begitu cara orang di abad pertama mengerti kalau bicara konsep. Bahkan saya setuju sebenarnya dengan Pak Andrew. Saya setuju bahwa kalau kata bendanya itu benda, maka adjektifnya harus netral. Setuju. Tapi karena adjektifnya netral, itu hal, itu benda, lalu kedewasaan rohani bukan hal ya. Itu kan hal. Sehingga saya kasih banyak hal tadi menjelaskan bagaimana kemungkinannya kalau itu hal tidak harus benda. Dan majority of New Testament scholars tadi mengacu pada kedatangan Yesus. Karena itu adalah peristiwa di mana semua itu lengkap. Now, saya mau menjawab tadi, semoga masih ada waktu. Apakah karunia mujizat, mimpi, penglihatan, dan pelayanan malaikat sebenarnya kita bahas tentang pasca kitab Wahyu selesai ditulis. Wahyu bilang itu akan tetap terjadi. Dan tadi bilang bahwa ada mimpi harus kanon. Tidak ada orang di perjanjian lama, di perjanjian baru begitu. Mengapa? Karena ada banyak yang bukan nabi, bahkan murid nabi, yang mereka ada bernubuat, tapi mereka tidak merasa harus tulis kanon. Kenapa? Karena mereka mengerti perbedaannya. Di abad pertama, 1 Korintus 14 ayat 29, para nabi, dan mereka nggak insist, ini harus ditulis. Kenapa? Karena bagi mereka, mereka bisa membedakan apa yang dimaksud dengan kanon, dan apa yang itu bisa bersifat teknis untuk satu gereja tertentu untuk membangun mereka yang konsisten dengan prinsip di perjanjian lama dan ajaran para rasul. Nah, dari tadi sebenarnya hanya karena mendefinisikan. Beliau keberatan karena kalau dia menyamakan seolah-olah mimpi dan segala macam itu fungsinya hanya kanon, itu masalahnya. Itu bukan pikiran orang-orang di perjanjian lama dan di perjanjian baru. Kenapa Wahyu masih banyak begitu? Dan kenapa beliau terpaksa harus mengaku itu di dispensasi lain? Well, ngomong-ngomong itu sesudah Wahyu selesai ditulis. Dan kenapa masih ada? Itu berarti God is a continuationist God. Allah itu continuationist dia. Dia bukan cessationist. Terima kasih. Baik, berhubung karena waktu kita sudah sampai sesuai dengan apa yang kita sepakati. Nah, oleh sebab itu, sebelum Pak Endu langsung memberikan statement closing-nya, saya akan persilakan dulu statement closing dari Pak Jemer sekitar 5 menit, 5 menit. Oke. Setelah itu nanti Pak Endu langsung akan memberikan closing statement-nya sekaligus statement terakhir tadi. Oke, silakan Pak Jemer. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya juga mau mengucapkan terima kasih buat Pak Andrew Liao. Saya berdoa pelayanan Bapak di gereja dan juga di Grafe maju terus. Tuhan berkati melimpah luar biasa. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan misalnya di hati, saya minta maaf secara sadar atau tidak sadar. Saya sangat semangat sebenarnya ini untuk berargumentasi, tapi kalau ada cara yang kurang pas, saya minta maaf pertama-tama. Tetapi saya juga mau mengulang bahwa Paulus tidak pernah bicara kanon di 1 Korintus 13. Dia bicara pewahyuan, ya. Dan dia bicara tentang kasih, ya. Dia bicara membangun tubuh Kristus melalui karunia-karunia pelayanan itu, ya. Dan dia bicara kapan itu akan berhenti, ya. Kapan saya mengambil 1 Korintus pasal 15
sebagai tempat di mana dia menjelaskan secara keseluruhan argumentasi yang dia dibangun sepanjang surat 1 Korintus. Jadi saya tidak bilang bahwa pewahyuan kanon tidak tertutup. Kanon wahyu itu sesudah itu harus ada firman Tuhan lagi. Itu akan ada diskusi lagi. Tapi kalau orang percaya selesai ditulis, tidak harus kenapa kita di abad pertama mengerti. Nah, saya berharap juga saya itu terjadi karena Paulus sudah mengajar bahwa ada banyak karunia, dan kalau mereka juga melayani Tuhan dengan cara mereka, tentu kita selalu tahu dari mana Alkitab ajarkan, dan izinkan mereka melayani Tuhan dengan karunia-karunia yang Tuhan percayakan kepada mereka. Dan tenang saja, kalau ada yang tidak percaya tentang karunia-karunia itu, kalau cara mengasih kasih karunia hanyalah iman, dan kalau kita tidak percaya pada kasih karunia dan karunia-karunia pelayanan Tuhan percayakan, tenang saja, kita tidak akan dapat itu. Tapi kalau kita membuka diri, 1 Korintus 14 ayat 1 berkata, kejarlah kasih itu. Kejarlah jamak karunia-karunia rohani. Dan kejarlah karunia untuk bernubuat. Supaya kita tekun dengan firman Tuhan, beritakan firman Tuhan. Dan saya berharap dalam diskusi ini kita tidak menjelekkan gereja yang lain. Dan saya berharap juga masih bisa ada diskusi-diskusi berikut yang bisa dijalin dengan semangat persaudaraan dengan Pak Andrew Liao dan dengan teman-teman sekalian. Terima kasih. Ya, cepat sekali ya Pak ya. Oke, terima kasih atas close statement yang Anda berikan. Baik, langsung saja saya serahkan kepada Pak Andrew. Ya, luar biasa sekali ya. Jadi untuk closing statement saya ingin mengajak semua pemirsa untuk mengingat kembali bahwa dari tadi fokus pembahasan kita ada pada 1 Korintus pasal 13 ayat 8-10, terutama di kata toteleionnya ini, yang sudah saya demonstrasikan dengan bahasa Yunani, ya, baik itu gender netralnya maupun artikelnya, kontekstualnya, bahwa satu-satunya penafsiran yang masuk akal, yang sesuai dengan konteks dan sesuai dengan grammar, tidak bertentangan dengan grammar, adalah bahwa yang sempurna merupakan pewahyuan. Ya. Dan walaupun Pak Jamer sudah berusaha untuk memberikan berbagai alternatif, belum ada satupun alternatif yang masuk akal dan tidak melanggar kaidah grammarnya itu. Ya, contohnya itu tadi gereja dan lain sebagainya. Kalau misalnya dimasukkan ke dalam kalimatnya gitu, maka pasti akan menghasilkan suatu terjemahan atau pengertian yang kacau balau. Oleh sebab itu, kalau saya menyimpulkan dari grammarnya, dari tekstualnya, dari eksegesisnya, ini menunjukkan bahwa belum ada alternatif yang lebih baik daripada penafsiran yang gamblang dan sederhana bahwa ketika pewahyuan yang sempurna tiba, maka pewahyuan yang tidak sempurna itu akan lenyap. Kemudian, saya menyimpulkan dari 1 jam lebih ini bahwa Pak Prayer tidak membuat distinction antara kanon yang tertutup, kemudian masih ada nubuatan lagi, dengan kanon yang masih terbuka dan ada nubuatan. Ya. Karena ketika kanon masih terbuka, lalu ada nubuatan, memang tidak semua nubuatan harus masuk ke dalam kanon. Tetapi ketika kanon sudah tertutup, dan ini adalah pengertian dari kanon yang tertutup. Saya bukan cessationist, ya. Saya memiliki pengertian bahwa kanon yang tertulis sudah tertutup. Ya, kanon sudah ditutup untuk dispensasi ini. Ketika kanon sudah ditutup, maka tidak bisa ditambahkan lagi. Dan penambahan ini tidak bisa bersifat lisan, tidak bisa bersifat tulisan. Karena yang lisan pun bisa jadi tulisan. Ya. Dan itu namanya tertutup. Tadi saya sudah kasih penjelasan bahwa kalau kanon itu sudah ditutup, lalu masih ditambahin lagi, itu namanya kanonnya dibuka. Ya. Itu namanya open, bukan closed canon. Oleh sebab itu, saya sebenarnya sangat merindukan kalau misalnya lebih banyak orang membuka pikiran, bukan hanya berpikir bahwa, oh, kalau saya melihat ada mimpi, itu pasti dari Tuhan.
itu bisa dari iblis, sangat mungkin. Tuhan sudah memberikan peringatannya di dalam Matius pasal 24. Ada banyak sekali. Akan ada nabi-nabi palsu, akan ada mujizat-mujizat palsu, akan ada guru-guru palsu, dan mereka akan bernubuat demi nama Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberikan peringatan seperti itu, hati-hati, hati-hati. Bukannya ingin menjelekkan siapa-siapa atau gereja mana, tidak ada. Tetapi ini merupakan konsekuensi dari closed canon. Ketika Tuhan sudah menutup kanonnya, dan tidak ada lagi rasul, tidak ada lagi karunia kerasulan, maka otomatis semua karunia-karunia yang berhubungan dengan kerasulan itu otomatis sudah hilang, ya, sudah berhenti. Nah, yang disebutkan di Wahyu itu Tuhan adalah continuism. Ini kalau seseorang tidak mengerti dispensasionalism akan repot sekali. Karena dispensasionalism percaya bahwa justru apa yang membagi zaman? Yang membagi zaman adalah turunnya wahyu. Ya. Kalau wahyu baru tidak turun, tidak ada perubahan zaman. Justru ada masuk dispensasi baru. Kalau misalnya ada wahyu yang baru, nanti kalau Tuhan misalnya sudah menutup dispensasi ini Tuhan tutup, bukan saya yang tutup, Tuhan yang tutup. Ya. Pada saat rapture sudah masuk dispensasi baru, ya Tuhan mau memberikan wahyu baru, ya itu benar, itu masuk akal karena sudah masuk dispensasi baru. Itulah tandanya ada dispensasi baru. Begitu. Oke, jadi ini saya pikir hal-hal yang patut dimengerti. Masih ada waktu atau tidak? Beberapa detik lagi, Pak. Beberapa detik. Oke, terima kasih. Saya juga minta maaf kalau misalnya ada sesuatu yang menyinggung, tidak ada maksud untuk menyinggung secara pribadi ataupun organisasi. Saya harap Pak Prayer bisa dipimpin oleh Tuhan terus. Begitu. Ya, terima kasih. Closing dari Pak Andrew. Ya, itulah diskusi kita di malam hari ini dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan walaupun sebenarnya ada peserta kita yang berpartisipasi di malam hari ini ingin bertanya tapi berhubung karena waktu kita tidak memadai, maka di lain waktu kita akan membuka ruang tanya jawab. Tapi kali ini tidak bisa. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita di malam hari ini, saya sebagai moderator kita di dalam acara kita ini, saya minta maaf apabila ada kata-kata atau ada sesuatu hal yang menyinggung perasaan Anda atau mungkin sistem saya kurang tepat menurut Anda, tapi saya mohon maaf dan kritik dan saran jangan lupa untuk diberikan kepada saya supaya saya bisa lebih maju lagi dan untuk melayani Tuhan terus. Baik, akhir kata saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Maranatha. Salam untuk Pak Peter Leonard. Sayang sekali beliau tadi sempat masuk tapi terputus ya. Ya. Terima kasih. Tuhan berkati semuanya. Ya. Sampai jumpa ya.